Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakogenomik pada bab genetic variation, dan tema yang akan kami pilih dan akan kami bahas kali ini adalah polimorfisme genetik pada CYP2C19 dan pengaruhnya terhadap metabolisme obat. Berikut adalah nama-nama penyusun dari tugas ini. Selanjutnya yaitu pengertian dari CYP2C19. CYP2C19 ini termasuk dalam keluarga CYP450 yang diekspresikan di dalam hati. CYP2C19 ini juga dikenal sebagai enzim yang bertugas atau bertanggung jawab dalam metabolisme berbagai obat. Contohnya seperti penghambat proton pump atau PPI, antikoagulan, antiplatelet, dan juga antiepilepsi. CYP2C19 ini bersifat polimorfik dan dapat mempengaruhi metabolisme dari obat. Lalu untuk CYP2C19 paling sering menunjukkan dua jenis alel yang bermutasi, yakni yang pertama CYP2C19 alel 2. CYP2C19 alel 2 ini mengandung mutasi basa G ke A pada posisi 681 di ekson 5. Mutasi ini menghasilkan penyambungan dan juga mengubah kerangka baca terbuka, lalu menghasilkan stop codon awal dan protein terpotong. Lalu yang kedua yakni mutasi CYP2C19 alel 3. CYP2C19 alel 3 ini mengandung mutasi basa G ke A pada posisi 636 di ekson 4 yang juga menghasilkan stop codon awal dan juga protein terpotong. Salah satu golongannya di metabolisme oleh enzim CYP2C19 yang akan kita bahas kali ini adalah golongan PPI, proton pump inhibitor. PPI adalah obat awal yang diaktifasi oleh asam yang tidak aktif dalam bentuk aslinya dan terutama di metabolisme inti. CYP2C19 adalah enzim yang terutama bertanggung jawab untuk memetabolisme sebagian besar PPI, yang terutama di metabolisme oleh reduksi dan enzimatik untuk membentuk thioester. CYP2C19 memainkan peran penting dalam mengubah PPI menjadi senyawa hidroksil, seperti omeprazol menjadi hidroksiomeprazol melalui reaksi hidroksilasi aromatik sebelum akhirnya dimetabolisme oleh CYP3A4 menjadi sulfon, seperti lansoprazol menjadi lansoprazol sulfon. Nah, ini golongan obat PPI yang diminum secara oral. Golongan obat ini diserap di usus, lalu menuju ke hati, lalu masuk ke jalur enzim CYP450. Mayoritas dimetabolisme oleh CYP2C19, sebagian oleh CYP3A4. Nah, variasi genetik CYP2C19 ini menentukan cepat lambatnya metabolisme, sehingga memengaruhi efektivitas terapi PPI antar individu. Menurut jurnal yang kami baca dari Zhang et al. 2020, genotip CYP2C19 diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada ultra rapid metabolism, yang kedua ada homozygous extensive metabolizers, yang ketiga ada heterozygous extensive metabolizers, dan yang keempat ada poor metabolizers. Individu yang termasuk ultra rapid metabolism biasanya membawa alel 17 memiliki enzim CYP2C19 yang sangat aktif. Akibatnya tubuh mereka memecah obat PPI dengan sangat cepat sehingga kadar obat dalam plasma yang lebih rendah dan waktu paruh yang singkat. Hal ini seringkali menyebabkan respon terapeutik yang kurang optimal atau lebih lemah. Sebaliknya, poor metabolizer yang membawa dua alel non-fungsi seperti alel 2 atau alel 3 memiliki enzim yang sangat sedikit atau tidak aktif sama sekali. Obat PPI sulit dimetabolisme sehingga menumpuk dalam darah, menghasilkan bioavailabilitas yang tinggi, durasi aksi yang lebih lama, dan efek penekanan asam lambung yang sangat kuat, yang berpotensi menyebabkan efek samping atau kebutuhan akan dosis yang lebih rendah. Di antara kedua ekstrim tersebut, terdapat homozygous extensive metabolizer yang memiliki dua alel normal, yaitu alel 1 dengan kemampuan metabolisme yang standar, serta heterozygous extensive metabolizer yang memiliki satu alel normal dan satu alel non-fungsi yang memiliki laju metabolisme yang berkurang dibandingkan homozygous, namun lebih cepat dibandingkan poor metabolism. Menurut Zhang et al., fenotip poor metabolism lebih prevalen pada populasi Asia dibandingkan populasi Kaukasia atau Afrika. Pemahaman terhadap status genotip CYP2C19 ini memungkinkan pendekatan terapi yang lebih personalis, di mana dosis dan pemilihan obat PPI dapat disesuaikan untuk memaksimalkan efikasi dan meminimalkan risiko efek samping pada tiap individu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.